Maka sampailah berita ini kepada Umar bin Khattab, yang akhirnya Umar bin Khattab sangat-sangat marah. Umar bin Khattab sampai-sampai menyatakan, barang siapa yang menyatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka aku akan memenggal lehernya. Man qala bi anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad mat faqataltu unuqah. Siapapun itu. Karena Umar bin Khattab memiliki rasa cinta yang luar biasa. Tidak siap beliau untuk ditinggalkan sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan penggal leher siapapun yang membawa kabar ini untuk kedua kalinya kepadaku. Cukup kabar yang tersebar ini, sudah. Jangan ada lagi yang menyampaikan. Karena tidak mungkin sosok yang sedang aku cintai, yang aku sayangi, yang aku panuti, diangkat nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih hidup, beliau masih ada. Siapa yang berani mengkhabarkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat, aku akan bunuh dia. Maka singkat cerita, ikhwati fillah rahimakumullah, di kota Madinah pun, di pasarnya sibuk manusia berkerumun untuk mencari kebenaran yang ada. Apakah benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat? Maka kaum muslimin terbagi menjadi dua golongan, dua kelompok. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang tidak percaya berkiblat kepada ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, karena beliau termasuk orang yang dekat dengan sosok Nabi alaihi salatu wassalam. Namun yang percaya, mereka langsung mendatangi rumah Nabi alaihi salatu wassalam, bertanya kepada Fatimah bintu Rasulillah, bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, selaku mertua dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah sedikit kericuhan di tengah-tengah kota Madinah ketika itu, sampai datang sosok Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab secara khusus. Karena memang Umar bin Khattab ini termasuk orang yang sudah sangat memiliki kekaguman yang luar biasa kepada Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang pertama, dan yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka sampailah kepada kisah yang tadi kita nukilkan, bahwa Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, yang ketika itu juga Umar bin Khattab bisa dianggap sebagai muridnya Abu Bakar As-Siddiq, karena banyak periwayatan yang diambil dari Abu Bakar As-Siddiq oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda mendudukkan sosok Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab ketika itu sedang emosi, sedang kalut pikirannya, tidak normal seperti biasa. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda sedang dalam posisi amarah yang cukup tinggi, didudukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Duduk dulu, biar tenang, biar pikirannya lebih jernih. Apakah engkau wahai Umar bin Khattab masih mengingat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun? Ini firman yang disampaikan oleh Allah Jalla wa Ala, salah satu petikan dari ayat Al-Qur'anul Karim, yang sebenarnya Umar bin Khattab pun sudah menguasai, bahkan menghafal ayat tersebut, tapi karena emosi yang memuncak tadi, rasa cinta dan rasa kasih sayang yang sangat tinggi, seakan-akan tidak bisa menerima wakil yang ada, kenyataan yang terjadi, sehingga ayat tersebut seakan-akan terlupakan, seakan-akan tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang akhirnya disitulah titik baliknya sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Allah Jalla wa Ala kepada Nabi alaihi salatu wassalam, engkau wahai Muhammad akan wafat, engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam akan meninggal, sebagaimana mereka dari kalangan umatmu, para sahabatmu seluruhnya juga mereka akan meninggal, karena kalian adalah manusia biasa yang akan tetap ada dan terus ada, dan ada sejak dahulu kala adalah zat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad akan wafat, engkau wahai Muhammad akan meninggal, sebagaimana umatmu pun akan merasakan yang namanya kematian. Maka disitulah Umar bin Khattab tersadar, ternyata benar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Di sela-sela itu Abu Bakar As-Siddiq pun menyampaikan pesan
pesan yang sangat penting kepada Umar bin Khattab secara khusus dan kepada kaum muslimin yang ketika itu sedang ricuh, sedang ribut di kota Al-Madinah. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, barang siapa di antara kalian, wahai umat Nabi alaihi salatu wassalam, wahai orang-orang yang berada di kota Madinah, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad alaihi salatu wassalam, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Ketahuilah bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam telah meninggal. Tapi barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah Jalla wa'ala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang akan terus hidup dan tidak akan pernah wafat. Allah Jalla wa'ala akan terus ada. Allah Jalla wa'ala hayyun qayyum, tidak akan mendapati rasa kantuk apalagi sampai wafat ataukah meninggal. Di situ seluruh kaum muslimin menangis, benar-benar mendapatkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun nampak dari situ. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersepakatlah muslimin bahwa beliau telah wafat, beliau telah meninggal. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sosok yang dicintai oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum telah pergi meninggalkan mereka. Maka di situ Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah menggenggam, menggandeng tangan Umar bin Khattab untuk bersama-sama melihat jenazah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tambah jadi tangisan yang ada di sisi Umar bin Khattab ketika melihat sosok manusia tercinta yang sedang terbujur kaku di pembaringannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.